Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Diberkati Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sudah melindungi kami, bahkan sampai pada saat pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan renungan ini boleh menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahkan juga kuasa kegelapan yang mencoba mengambil alih pikiran dan fokus kami untuk kami mendengarkan renungan. Kami tolak kuasanya, kami hancurkan pekerjaannya, usir tengking dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dan beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan saya boleh diberikan kesempatan untuk memberitakan renungan firman Tuhan. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema Tuhan adalah kekuatanku. Seperti lagu katakan, Tuhan adalah kekuatanku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan, kita percaya sekalipun di masa-masa yang sukar ini, Tuhan tetap adalah kekuatan kita, sumber penolong kita. Kita buka ayatnya dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengarkan, tapi kita mau mengulang kembali untuk menguatkan iman percaya kita. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Kalau kita mau melihat bagaimana Nabi Habakuk ini berkata kepada Tuhan, sekalipun pohon ara ini tidak berbunga, apapun itu katanya, pohon anggur tidak berbuah, tetapi di ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Kalau kita mau melihat bagaimana kekuatan daripada seorang Nabi Habakuk ini adalah berasal daripada Tuhan, bukan dari yang lain. Memang dia memiliki kekuatan dalam kehidupannya sendiri, dalam dirinya sendiri. Tapi dia mempercayai ada suatu kekuatan yang lebih besar daripada kehidupannya, yaitu kekuatan daripada Tuhan. Bahkan makanya dia mampu mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, atau kita pakai dalam bahasa sehari-hari kita, sekalipun mungkin dalam pekerjaan banyak masalah, dalam keluarga terjadi masalah, terjadi konflik, tapi aku tetap percaya Tuhan itu adalah kekuatanku. Sekalipun mungkin dalam mencari pekerjaan aku sedang mengalami kesusahan, dalam sekolah atau dalam kuliah aku mengalami suatu keterpurukan, aku mau bangkit karena Tuhan adalah kekuatanku. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Menjadikan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tidak dengan kekuatan kita sendiri. Tidak dengan kekuatan yang kita miliki sendiri. Tapi ada kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau melihat di ayat yang ke-19 lagi dikatakan, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa. Mengapa sih seperti kaki rusa? Karena kalau kita tahu, rusa itu merupakan binatang yang memiliki fisik yang lemah, tapi memiliki kaki yang kuat, sehingga ia mampu berlari ke atas bukit atau ke atas pegunungan, mampu mendaki bebatuan, kerikil, karena dia memiliki kaki yang kuat. Bahkan juga ketika mangsa-mangsanya mengejarnya, dia juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Karena apa? Karena memiliki kaki yang kuat. Tuhan mau dalam kehidupan kita, memang kita ini manusia juga yang lemah, memiliki keterbatasan. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, ada Tuhan yang menopang kita, maka kita memiliki kekuatan yang ekstra, full power di dalam Tuhan. Amin. Makanya itu tetap terus andalkan Tuhan dan tetap terus
mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatanku. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di bukit-bukitku berbicara tentang berbagai masalah tadi saya katakan. Berbagai macam halangan, rintangan yang menghalangi kita untuk kita boleh maju terus-menerus ke depan. Kalau dalam pekerjaan mungkin ketika kita mau naik pangkat atau ada rekomendasi dari atasan, tapi ada suatu hal-hal, ada rintangan-rintangan yang menghalangi kita untuk mencapai hal tersebut. Ingat, ada Tuhan yang menopang kita. Jangan takut. Kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah turun tangan atas kehidupan kita, tidak ada lagi yang dapat menghalaunya. Amin. Kita buka juga dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan begini. Bagi Dialah, yaitu Tuhan, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sampai di situ saja. Seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan itu mampu melakukan jauh lebih banyak seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya kuasa Tuhan itu bekerja dalam Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, pemuda, remaja yang diberkati Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu, sekalipun kondisi saat ini menyerang, kiri kanan kita mungkin membuat kita khawatir, tapi ingat, kuatkan imanmu, kuatkan kepercayaanmu di dalam Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat kekuatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan yang menopang kehidupan kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas, memiliki kelemahan. Tapi bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan kami percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terus mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan juga sepanjang hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, roh dan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan mengambil alih setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan
terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta